Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Alhamdulillah ala kulli halin wa li ni'matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi khairin wa ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan daripada hadiah terbesar, pahala terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa hadir dan beribadah pada siang ini, salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada siang ini bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit barangkali yang disampaikan tidak lepas dari yang utama adalah wasiat kepada diri pribadi sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada lain adalah mari kita sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab karena dengan ketakwaan kitalah Allah jadikan kita bagian daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada bekal kita menuju akhirat nanti. Semoga seluruh jamaah pada siang ini bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa secara syar'i disampaikan bahwa takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin tidak panjang kalam yang saya sampaikan pada siang ini. Semoga bermanfaat buat diri saya dan seluruh jamaah. Ini adalah bulan Desember 2024 yang sebentar lagi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia merayakan tahun baru Masehinya. Kita sebagai umat Islam tetap menghormati apa yang sudah mereka lakukan, yang kita rasakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan pada saat ini adalah ketika pergantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025 akan berganti pula keindahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin bisa jadi hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Bisa jadi 2025 nanti akan lebih baik amal-amal ibadahnya daripada tahun 2024. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap detik, setiap kita melaksanakan ibadah, salat fardu, selesai salat fardu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kesuksesan
kepada Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jemaah rahimakumullah, dari pagi kita sudah berangkat bekerja, malamnya kita beribadah untuk menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari, satu malam. Setiap hari seperti itu, setiap bulan seperti itu, bahkan pergantian setiap tahun demi tahun pun juga seperti itu yang kita jalani. Yang pada tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, man zuhziha 'anil nari wa udhilal jannata faqad faza. Ini dalam bentuk orang-orang yang sukses. Ini adalah bentuk orang-orang yang bahagia. Ini adalah orang-orang yang bentuk siapa orang-orang yang sukses, siapa orang yang bahagia, siapa orang yang menang. Dia adalah man zuhziha 'anil nar, yang tidak dimasukkan ke dalam api neraka, wa udhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Maka dialah orang-orang yang beruntung, maka dialah orang-orang yang bahagia, maka dialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah mendapatkan ridha-Nya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah apakah setiap hari yang kita lakukan, apakah perjalanan yang kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, apakah kita termasuk bagian orang-orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan yang kita lakukan sekali satu hari tak pernah terhitung berapa dosa yang kita lakukan, berapa kehilafan yang kita lakukan, berapa sesuatu yang menjadikan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan, saudara-saudaraku jamaah rahmatullah. Maka salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama salah satu sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu sahabat pemegang ahli gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ada, beliau ada. Di mana Rasulullah berjalan, beliau pun juga ikut berjalan. Di mana Rasulullah taklim, dia pun ikut mengikuti, menjadi seorang muta'allim. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia pun tahu. Cuma satu yang ditanyakan oleh salah satu sahabat Uqbah bin Amir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, man najah? Siapa yang sukses? Siapa yang bahagia? Siapa yang tidak dimasukkan ke dalam neraka? Siapa yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang diterima amal ibadahnya sampai hari ini? Siapa walaupun ibadah kita enggak khusyuk, walaupun ibadah kita belang pentong dan lain sebagainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man najah? Ya Rasul, siapa yang sukses? Siapa yang selamat dunia dan akhirat ya Rasul? Cuma satu pertanyaan. Dijawab oleh Rasul dengan 3 jawaban. Mudah-mudahan dengan 3 jawaban ini menjadi manfaat buat kita semua, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir, man najah? Rasul menjawab, amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Maka salah satu dalam hadis yang lain, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terdapat pada lisannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang benar. Sampai-sampai ketika kita berbicara salah kepada siapapun, ini pun menjadi dosa bagi kita semua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, falyasmut aw liyasmut, lebih baik diam, saudara-saudara jemaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua,
Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man najah, Rasul menjawab wal yasaka baituk. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadikan rumahmu luas. Ini jangan ditafsirkan secara bahasa. Ini adalah kalimat majasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indahnya kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yasaka baituk, dan hendaklah jadikan luas rumahmu. Bukan berarti harus kita punya rumah yang sangat luas, rumah yang bergedong-gedong. Lalu bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di bawah jembatan? Bagaimana orang-orang yang ngontrak? Apakah bagian daripada itu? Maka jangan diartikan. Kalau salah mengartikan, maka salah akan jalannya. Ya rahimakumullah, Al-Imam Suyuti menyampaikan makna daripada hadis itu adalah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan luas rumahmu, walaupun sempit rumahmu, kita masuk ke dalam rumah seakan-akan luas, lapang dada, tidak ada hambatan sedikit. Maka banyak di antara kita, salah satu contohnya, kita bekerja sehari-hari, setiap bulan kita punya gaji. Dalam gajian tanggal 1 atau tanggal 2 selesai, tiba-tiba uang itu hilang. Lalu kita masuk ke dalam rumah, seakan-akan kita takut, walaupun rumah besar semewah apapun, seakan-akan terasa sempit. Kenapa demikian, saudara-saudara? Maka yang terpenting adalah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, saudara-saudara jemaah rahimakumullah, wa abki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Jemaah rahimakumullah, pada tahun 2024 bulan Desember ini banyak di antara kita yang PHK, banyak di antara kita yang melakukan dosa besar. Kita menangis kepada Allah. Kebanyakan yang kita nangis dosa ataukah harta, dosa ataukah pekerjaan. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka wa abki ala khati'atik, menangislah atas dosa-dosamu, bukan menangis atas dunia ini. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah menangis ketika kita PHK, janganlah menangis kita direndahkan, janganlah menangis kita menjadi orang yang miskin. Maka menangislah ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ketiga jawaban daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pengalaman kita, pengamalan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.